mahasiswa sekalian, terima kasih untuk waktunya. Pada sore hari ini teman-teman sekalian sudah meluangkan waktunya untuk berkumpul bersama kami di sini, yang mana pada sore hari ini kami akan mensosialisasi berkaitan dengan meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang etika jurnalistik, mengenai meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang etika jurnalistik dan kebebasan berekspresi. Kesempatan ini juga izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Lucia Afira Lucy dari Fakultas Hukum Program Studi Hukum semester 5. Perkenalkan, nama saya Angelina Sudara dari Fakultas Hukum. Di sini kami akan mensosialisasi untuk pemenuhan tugas pengganti UAS mata kuliah Hukum Pers. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup berkaitan dengan KMPJG tadi. Mahasiswa sebagai generasi muda memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Dalam era digital, mahasiswa memiliki akses luas untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat melalui media sosial dan platform online lainnya. Namun, kebebasan berekspresi ini seringkali diiringi dengan kurangnya pemahaman tentang etika jurnalistik dan pers. Kenyataan ini dapat dilihat dari maraknya kasus penyebaran berita palsu atau hoax, ujaran kebencian, dan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh mahasiswa di media sosial. Hal ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat merusak reputasi institusi pendidikan dan masyarakat secara luas. Jadi begini teman-teman, misalkan kita bermedia sosial. Nah, misalkan salah satunya saya ambil Facebook. Jadi memang kita dikatakan bebas berekspresi. Artinya kami punya hak untuk bermedia sosial, kan? Tidak ada larangan untuk kami. Tapi bermedia sosial yang beretika. Artinya di sini kita menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif, yang memberikan motivasi juga kepada masyarakat sekitar. Yang pertama di sini untuk kita mahasiswa, kita tidak boleh menyebarkan berita-berita hoax atau berita palsu. Kemudian kita memberikan provokator atau kalimat-kalimat yang negatif, yang tidak baik dilihat oleh masyarakat sekitar. Jadi menurut saya begitu saja teman-teman pandangan saya mengenai bagaimana kita beretika dalam bermedia sosial. Baik teman-teman, saya juga akan menjelaskan lebih khusus lagi mengenai judul yang kami angkat tadi, mengenai bagaimana mahasiswa bermedia sosial yang beretika baik. Jadi yang pertama, meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang etika jurnalistik dan kebebasan berekspresi menjadi krusial di era digital, di mana mahasiswa sering berperan sebagai jurnalis kampus melalui media pers, mahasiswa, atau media sosial. Topik ini membahas keseimbangan antara hak berekspresi yang dijamin Undang-Undang Dasar tahun 1945 di pasal 28E serta Undang-Undang Pers nomor 40/1999 dengan tanggung jawab etis untuk menghindari hoaks, fitnah, atau diskriminasi. Pembahasan lengkap mencakup latar belakang isu, prinsip etika, tantangan, serta strategi peningkatan kesadaran. Ya. Prinsip etika jurnalistik mahasiswa, Kode Etik Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia atau PPMI. Prinsip etika jurnalistik mahasiswa, Kode Etik Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia menekankan idealisme, netralitas, independensi, serta penghormatan HAM seperti menghindari suap, memastikan verifikasi fakta, dan memberikan hak jawab. Prinsip ini selaras dengan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers, termasuk larangan plagiat,
perlindungan narasumber rentan, dan objektivitas dalam pemberitaan. Tes mahasiswa unik karena berbasis idealisme gerakan mahasiswa, tapi wajib profesional untuk mendukung transparansi kampus tanpa provokasi. Jadi teman-teman, di sini kami juga memberikan salah satu contoh mahasiswa jurnalistik Universitas Nusa Nipanga Omere memiliki tingkat kesadaran etika yang berbeda dalam menggunakan media sosial. Sebagian mahasiswa sudah menerapkan etika jurnalistik dengan baik, seperti menyampaikan informasi yang benar, mencantumkan sumber, serta membedakan fakta dan opini. Mereka tetap menyampaikan pendapat secara bebas namun bertanggung jawab. Di sisi lain, masih ada mahasiswa yang belum menerapkan etika dengan baik, misalnya membagikan informasi tanpa verifikasi atau menggunakan bahasa provokatif dengan alasan kebebasan berekspresi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan etika jurnalistik di media sosial belum merata di kalangan mahasiswa. Jadi, kembali lagi ke awal tadi yang saya sampaikan ke teman-teman. Nah, itu tadi. Kita merasa bebas karena kita punya hak masing-masing, ya, bebas berekspresi. Tapi di dalam sini tidak bertanggung jawab. Artinya itu tadi, kita sering macam kayak memposting tapi dengan caption kalimat yang provokatif, yang tidak baik atau menuju ke arah negatif, ya teman-teman. Jadi kita di sini diajak untuk bermedia sosial dengan baik dan benar dan beretika. Jadi kesimpulannya di sini, keseimbangan hak dan tanggung jawab mahasiswa perlu memahami bahwa kebebasan berekspresi dilindungi Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Undang-Undang Pers, tapi harus dibatasi oleh Kode Etik PPMI serta Dewan Pers untuk hindari hoaks, fitnah, atau polarisasi. Tanpa kesadaran ini, liputan kritis kampus rawan intimidasi atau pelanggaran seperti kasus sensor redaksi. Dampak peningkatan kesadaran pendidikan etika melalui workshop dan literasi digital akan perkuat independensi pers mahasiswa, dukung transparansi kampus, serta cegah misinformasi di media sosial. Hasilnya, mahasiswa berkontribusi pada demokrasi sebagai jurnalis idealis. Oke, baik, selamat sore teman-teman mahasiswa sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang